Sekarang kita masuk ke bab 2 ya. Bab 1 kemarin kita membahas parameter P ya, transistor bipolar. Jadi ada 3 rangkaian, common emitter, common collector, common base. Walaupun yang untuk penguat itu yang digunakan adalah common collector dan common emitter. Di mana yang satunya untuk daya yang besar, yang satunya lagi untuk daya yang kecil. Ya, ohmnya ya, bukan wattnya ya. Jadi ohm yang kecil sama ohm yang besar gitu ya. Nah itu kita rumusnya kan, limit itu kan. Ya, cuma nggak perlu dihafal itu, sudah ada parameter itu sudah ada. Cuman penguat masing-masing parameternya hanya ada untuk di datasheet ya, di data lembaran data hanya untuk common emitter. Sehingga kita perlu mengkonversi untuk common collector dan common base. Nah kalau common collector hanya dua yang berbeda, impedasi input dan admitasi output sama, common emitter dengan common collector, tinggal penguatan arus dan penguatan tegangan. Nah, penguatan tegangan juga itu yang cukup besar ini pengaruhnya ya, dari 10 pangkat 4 hampir mendekati 1 gitu ya. Kemudian kalau common apa penguatan arusnya ya dari hanya dia dikasih min yang ditambah 1 ya, pengaruhnya kecil ya, tidak sampai 1%, tidak sampai 1% ya. Kalau dari 120 aja 1% kan 1,2, ini tambahnya cuma 1. Cuman dia ada min ya, artinya apa? Nanti dia untuk fasa arus dan tegangannya dia terbalik dibandingkan common kolektor. Kalau common kolektor penguatan tegangannya positif, penguatan negatif, berbalik fasa ya, penguatan arusnya positif. Sedangkan kalau common emitter ya, common emitter penguatan tegangannya positif, negatif ya, fasanya terbalik, penguatan arusnya positif atau sefasa. Cuman kita tidak bisa melihat bentuk gelombangnya arus ya, kita hanya bisa membentuk gelombangnya tegangan. Nah, sedangkan jadi besarnya hanya di perhitungan kita tahunya ya. Nah, kalau bentuknya tidak bisa, nah kalau kita gunakan ampermeter dia kan RMS ya, berarti dia positif negatif sama. Kemudian untuk common kolektornya kebalikannya karena nanti penguatannya dimin kan ya. Min 1 min HFE ditambah 1 sehingga dia common penguatan tegangannya menjadi positif. Artinya apa? Tegangan input dan output sefasa, arus output dan input berbalik fasa. Sedangkan common kolektor kebalikannya, ya, common base ya, dia kuat dua-duanya itunya ya, apanya penguatannya kecil, tegak arusnya juga yang besar ya. Jadi arusnya yang negatif seperti ini, tegangannya juga positif seperti common emitter. Nah, di transistor parameter Pi, kita tidak perlu menghafal rumus. Rumusnya rumus sederhana, rumus ukur ohm saja ya. V I kali R, daya, tegangan dikali arus. Tahanan itu tegangan dibagi dengan arus. Ya. Arus adalah tegangan dibagi tegangan dibagi tahanan, cuman itu saja. Nah, kita di sini bekerja di dua menghitungnya ya. Kalau di parameter hibrid kita kan langsung ke tegangan AC-nya ya, tegangan DC enggak dihitung ya. Nah, di sini kita akan menghitung untuk mencari nanti kemarin sudah dibahas tahanan dalam transistor atau RE aksen kecil, RE kecil aksen gitu ya. Itu harus kita hitung dengan menggunakan pada saat transistor bekerja pada saat tegangan DC. Untuk penguatnya nanti baru transistor bekerja pada tegangan AC. Jadi untuk rumusnya perhitungannya sederhana, ohm saja gitu ya. Tetapi perhitungannya agak panjang dibandingkan dengan parameter hibrid. Parameter hibrid menghitungnya kecil, kata kita hanya mencari RE kecil, RL kecil sama RS kecil kan.
sisanya dimasukin ke rumus. Kalau di sini tidak, kita menghitung dulu. Tapi rumusnya tidak perlu dihafal, ribet-ribet. Rumusnya sederhana. Rumus hukum Ohm saja ya. V dasarnya VIR atau PVI. Itu saja. Yang lainnya tinggal bolak-balik saja itu. Ini sama, ada 3 rangkaian juga. Common emitter, common collector, nanti common base. Nah, di sini kita akan mencoba nanti tegangan lebih dari 1 tingkat. Ini lebih mudah dalam hitungnya ya. Dibandingkan dengan 2 tingkat, 3 tingkat nanti ini lebih mudah. Dibandingkan dengan common parameter hibrid ya. Nah, juga nanti kita akan melihat pengaruh tahanan SWAM. Nah itu nanti di dasar tonika akan kita lihat kenapa nih tahanan SWAM ini pentingnya. Nah, kalau di simulasi kita bisa memperkecil sampai itunya tuh tegangan itu dalam mikro gitu ya. Padahal itu kalau tegangan dalam mikro nggak ada, nggak kebaca di alat ukur. Tapi simulasi masih bisa. Nah, kenyataannya tidak bisa. Amplitudonya atau tegangan itu terlalu kecil. Sehingga nanti akan outputnya itu akan apa namanya rusak, cacat ya. Nah, kalau simulasi bisa, oh masih cacat kita kecilkan. Kenyataannya nggak bisa seperti itu. Makanya diperlukan nanti rangkaian menggunakan tahanan SWAM, SWAM amplifier ya. Jadi penguatan yang besar tadi kita benamkan sehingga outputnya tidak cacat. Tetapi ada kerugiannya, tidak selalu ada keuntungan. Ada satu sisi keuntungan, sisi lainnya ada kekurangannya. Nanti apa keuntungan dan kekurangan kita bahas. Yang 2 tingkat tadi. Sama common collector. Nah, kemudian untuk common collectornya yang bertingkat itu disebut nanti penguat Darlington ya. Nah, Darlington itu transistornya bisa kita susun sendiri atau sudah disediakan. Jadi artinya transistor Darlington ini adalah mempunyai 2 transistor sekaligus. Cuma kakinya juga 3 gitu ya. Cuman dia emitennya langsung ke basis. Kalau yang kita rangkai nanti itu dia bisa melalui komponen lain gitu ya. Kalau tidak, ya nggak bisa kita pisah dia satu ya. Seperti nanti IC. Nah ini push-pull nanti kita bahas sendiri. Nah, di sini dia. Nah kita masuk penguatan tegang sama dengan kemarin. Tapi di sini kita abaikan dulu ininya tahanan SAN-nya sini. Sehingga ini ideal sebenarnya. Jadi tegangan VIN ini VIN namanya ya, bukan VS. Inilah yang masuk langsung ya, yang masuk langsung. Jadi di sini dia VIN-nya. Langsung. Kalau ada R-nya di sini, R SAN itu berarti dia VIN itu akan terbagi oleh tahanan R2 ini nanti. Nah, di sini tidak ada apa? Ini kita anggap ideal. Jadi tegangan kita berikan ya ini dari peralatan seperti dari antena gitu ya, dari peralatan lainnya yang sinyalnya sangat kecil. Nah, itu gunanya penguat kan? Penguatnya digunakan karena input yang masuk itu sangat kecil. Jadi kalau langsung kita outputkan itu dia tidak terlihat atau sangat kecil sekali ya. Kalau dihubungkan dengan untuk rangkaian berikutnya dia tidak cukup untuk menggerakkan rangkaian berikutnya. Makanya perlu dikuatkan. Nah, ini kita anggap dulu dia ideal. Langsung berapapun yang masuk ke sini, inilah yang masuk ke transistor. Pada kenyataannya kan tidak. Nanti itu sederhana dulu. Nah, di sini kita ada 2 tegangan yang kita hitung. Nah, tegangan DC udah kita hitung waktu kalau di parameter hibrid kan kita tidak menghitung tegangan DC lagi kan, langsung ke AC. RC paralel dengan RL, R1 paralel dengan R2. Kemudian ya kan, ini jumper, RE-nya jumper karena kapasitor pada frekuensi rendah pada tegangan DC, pada tegangan AC frekuensi rendah dia akan seperti saklar tertutup, pada tegangan DC dia akan seperti saklar terbuka. Apa saklar terbuka? Makanya di salah satunya nanti untuk beban. Sehingga jika tegangan AC-nya itu sangat besar, nanti DC ada yang masuk, dia akan diblokir. Jadi kapasitor itu memblokir tegangan DC. Nah, kalau AC frekuensi rendah, dia seperti saklar tertutup. Kalau frekuensi tinggi nanti dia akan dihitung. Ya. Karena dia kan sebenarnya kalau C itu kan 1/2 pi RC ya, frekuensinya kan. Frekuensi sama dengan 1/2. Sehingga nanti XC-nya itu adalah F dikali RC. Nah, dihitung dia nanti. Nanti di filter kita akan hitung.
Jadi dia tidak bisa diabaikan. Nah, sini diabaikan dulu karena frekuensinya rendah. Sebenarnya pengaruh ada sangat kecil gitu ya. Nah, pada saat tegangan DC berarti yang berlaku ini dia nih. Kapasitor terbuka ya, terbuka. Nah, sehingga dia seperti, nah bukan seperti yang menjadi rangkaian pembagi tegangan kan. Dan kita bahas di dasar elektronika. Rangkaian pembagi tegangan. Harus kita cari tegangan basisnya berapa. R2 dibagi R1 tambah R2 dikali tegangan sumber, itu tegangan basisnya. Kalau kalau tidak ideal, berarti RB-nya adalah R1 paralel R2. Nah, itu kan. Kalau pendekatan idealnya nanti, jadi dia langsung ini nggak ada, sehingga arus IE-nya sama dengan VBB dikurang VBE dibagi dengan RE. Tetapi kalau yang sesungguhnya, VBB dikurang VBE dibagi dengan RE ditambah RB atau R1 paralel R2 dibagi dengan betanya. Nah, itu kan udah kita bahas ya. Nah, di tegangan AC-nya sama dengan yang kita kemarin. Kapasitor terhubung singkat. Nah, itu ya. Saya hapus dulu lagi dulu. Tegangan ke ground. Tegangan DC ya, tegangan DC ke ground. Itu dia kan. Ini yang AC-nya. RC paralel dengan RL. Ini tadi kan. Short ke sini kan. Paralel. Ini paralel R1 paralel R2. Nah, karena ini dia ke ground kan. Ini ke ground turun sini. Ini turun ke sini. Sehingga rangkaiannya seperti ini. Di sini tidak ada R sum. Ini tidak ada R sum ya. Tidak ada R sum. Ideal. VIN masuk langsung ke transistor. Ini rangkaian sinyal penggantinya AC ya, sama dengan parameter hibrid. Nah, ini dia model P-nya ya. Model P-nya sama dengan tadi. Ini arusnya ini beta RE aksennya. Ini penguatannya ya. Penguatan tegangan arus. Beta adalah HFE ya. Yang datanya range juga. Ini dia paralel dengan di sini. Sehingga tegang ini langsung masuk ke sini. Arusnya yang bercabang di sini kan. Arusnya turun. Karena arus masuk ke sini, ya kan? Masuk ke sini, masuk ke sini, dan masuk ke sini. Bisa. Ketegangannya tegangan R1, VR1, VR2, tegangan V beta RE itu sama. VN sama dengan VN. Nah, di sini dia RL kecilnya sama dengan nanti adalah RC kecil di sini dia. Kemarin kan RL kecil, ini dia RC paralel dengan RL. Atau seper R1 seper RC kecil seper RC1 ditambah seper RL. Ini dikali dengan IC sama dengan V out. Nah, sehingga dia VBE-nya bagian input ya, basis emitter adalah arus IB. Ini arus IB ya, arus basis. Ini dia, arus IB. Arus IB ya, arus basis. Dikali dengan IB, jadi kan beta RE. Beta tidak ada penguatannya atau HFE. RE dalam ohm, IB-nya arus yang lebih. Ini yang kita hilangkan nanti. RE aksennya dapatnya nanti akan kita hitung. Idealnya nih dia RE aksen itu nanti kemarin kan dia HIE dibagi dengan HIE dibagi dengan HFE kan kemarin. Besarnya secara cepatnya itu ya. Nah, ini tahanan di dalam transistor ya. Ini dalam. Nanti ada juga RE kecil, itu R swam nanti ya. Atau tahanan paralel emitter dengan beban. Nanti ada RE kecil juga, simbol berbeda. Hasil berbeda. RE ini aksen ini menunjukkan dia di dalam transistor itu sendiri. Besarnya adalah RE aksen itu adalah VBE ini tadi dibagi dengan arus IE DC. Makanya kita harus IE DC nih. Maka kita harus mencari arus emitter DC. Yang besarnya juga range sama dengan HFE, range beta sama dengan HIE. Di sini tidak ada HIE-nya dia. Nah, ini HIE dibagi dengan HFE dapatlah ini sebenarnya. Tapi itu cara pendekatannya. Nah, ini sesungguhnya dari 25 mili sampai 50 milivolt dibagi dengan arus emitter DC sehingga kita mencari ini. Ini juga range. Berarti dia bisa 25 per RCE sampai 50 per RCE. Bisa juga di antaranya kan. Nanti kita ambil salah satu nanti di sini. Range juga ya. Jadi penguatan itu range. Makanya di dalam rangkaian sesungguhnya transistor yang sama dengan input yang sama belum tentu hasilnya sama. Kenapa? Ini range. Nanti beta juga range. Nah, ini baru mencari RE-nya ya. Jadi RE aksennya juga range. Nanti dia untuk mencari penguatan itu kan tergantung dari RE aksennya nanti. Kemudian bagian outputnya, ini bagian input ya. Apa tadi dia ini?
IB beta RE bagaimanapun IC dikali beta RC dikali RL. Dimana RC kali RL itu ya kan? RC kali RL. Dimana IC adalah ya lagi IB dikali beta. IC IB kali beta. Ada satu transistor kemarin ya. Karena beta itu adalah IC dibagi IB. IC dibagi IB. Sehingga nanti IC tadi kita ganti tadi IC yang ini. Kenapa ganti IB? Karena inputnya tadi IB. Nah, gitu deh, inputnya IB. Nah, sebenarnya nanti juga bisa diganti, tapi lebih mudah di sini diganti. Sehingga nanti dia, nah RC paralel RL itu kita ganti lagi dengan nanti RC kecil gitu ya. Sehingga VAV itu V out per V in. V out-nya nih tadi, V in-nya nih. Jadi V out-nya IB beta DC beta ya dikali RC tambah RL dibagi dengan IB dibagi beta M. Nah, kalau ini nggak diganti nanti dengan IC, berarti dari sini IC, RC, RL. IC dibagi IB, apa? Ini kan beta kan? Sama juga kan? Tinggal beta. Ini coret. Coret, coret. Kalau yang ini nih kita pakai. IC, RC dibagi dengan ini tadi. IB, beta, RE. Sama. Baginya bawah IB. IC bagi IB, beta. Sama juga dengan ini. IC-nya coret, betanya dicoret. Ya kan? Tinggal RC paralel RL dibagi dengan RE aksen. Nah, sederhana deh kan AV-nya. Tidak perlu menghafal kita. Tinggal lihat di sini. RC paralel dibagi dengan besarnya ini. Saya AV-nya. Nah, RC paralel ini kita sederhanakan lagi. Karena di paralel nanti ya. Ini sama ya. Ini kalau isi tadi nggak kita ubah. Nah, seperti di atas tadi nih. Isi kita ubah. IB beta beta RE aksen ininya IB beta ini nih ya IC RC RL IC RC RL hasilnya sama ya IC RC RL RL ya IB dikali beta RE ini tinggal IC-nya sama dengan IC bagi IB sama dengan beta beta ya sehingga nanti ini menjadi IC bagi IB ya kan beta nih IC-nya IB dikali beta nah kita ganti di atasnya IB kali beta. Ini coret sama IB, beta coret sama RE aksen. Sederhana. Kemudian tahan ini kita sederhanakan lagi yang ini. Nah, ini sini. Nih. Supaya lebih sederhana dia RC kecil ya. Jadi RC kecil. Kalau di penguat parameter hibrid kita di sini RL kecil ya kan. Kecil karena beban. Ini kolektornya. Sehingga dia AV-nya sama dengan RC kecil dibagi dengan RE aksen kecil. RE kecil aksen gitu ya. Nah, kita coba untuk menghitung. Jadi pertama kita mencari RE aksen dulu ya. Nah, seperti di sini tadi dia. Jadi dulu RE aksennya. Untuk mencari RE aksen apa? Harus cari IE ya. Harus emitter DC. Sedangkan ini tahanan AC gitu ya. Jadi untuk dapatkannya kita ubah dulu rangkaian ini. Nah, di sini tadi ingat lagi RE aksen 25 sampai 50 milivolt arus dibagi dengan arus emitter DC ini. Besarannya range juga ya. Nih, katanya range. Jadi kita mencari dan akhirnya adalah arus emitter. Kita ada dua kemarin kan di dasar metodika. Rangkaian umpan balik emitter. Ya, kalau kita anggap ideal nanti ya. Nanti kita coba dua-duanya. Jadi pertama kita DC berarti dia. Kapasitornya putus, putus, putus ya. Jadi ditinggal ini nanti.
rangkaiannya ya. Nih seperti yang di bawah. R1-nya 10 kilo, R2-nya 2,2 kilo, RC-nya 36 kilo, RE-nya 1,1 ya. Ini paralel dengan ini nanti kan kalau untuk AC ya. Ini paralel dengan ini kalau ada RS-nya baru kita pembagi tegangan. Kalau tidak, ini kan kita masih ideal ya. Jadi anggap tegangan 2 mili itu langsung masuk ke transistor. Pada kenyataannya kan tidak bisa nanti. Karena ada tekanan dari peralatan yang pembagi tegangan dengan R1 paralel R. Itu dia. Kita hitung dulu ini kan. Seperti dasar tadi kita cari dulu tegangan basisnya. VBB adalah R, ini kan R2 dibagi R1, gara-gara inilah dia pembagi tegangan kan, makanya dia di atas. R2 dibagi R totalnya, berarti 2,2 kilo dibagi 10 kilo ditambah 2,2 kilo dikali tegangan sumbernya. Nanti kalau dia ada RS di sini, gitu juga untuk mencari Vin-nya. Ini kan baru Vin ya, sama dengan VS. VS sama dengan Vin. Kenyataannya tidak ada VS itu sama dengan Vin. Pasti ada pengurangan. Nah, tergantung dari besarnya ini dan tahanan. Nah, mari kita hitung tegangan basisnya dulu kan. MBB, R2 2,2 kilo, R1-nya 1 kilo, berarti R2 2,2 kilo dibagi 10 kilo ditambah 2,2 kilo dikali tegangan VCC. Nah, MBB, R2 dibagi R1 tambah R2 dikali tegangan VCC. 2,2 kilo dibagi 2,2 kilo ditambah 10 kilo dikali 10 volt. Jadi dia 2,2 dengan 12,2 itu dapatnya 1,8 0,18 ya, dikali 10 1,8 volt. Ini cara ideal. Ideal. Karena di betanya nggak di kita di ini sini kan, betanya kan nggak ada. Sehingga kita gunakan cara ideal. Dianggap R1 paralel R2-nya, RB-nya tidak ada. Padahal kenyataannya kan ada kan. Nah, cuman pengaruhnya itu kan kecil. Dia akan berpengaruh jika ininya kan RB-nya tadi dibandingkan dengan RE itu adalah RE dikali dengan beta, ya kan tadi kan, dikali 0,01% atau dikali 1% ya. RB-nya jika lebih besar baru kita gunakan RB-nya, jika kecil atau sama itu hasilnya hampir sama. Walaupun ada sedikit perbedaan. Nanti kita lihat di simulasi saja ininya. Karena sini kita hitung, karena betanya tidak ada. Kalau ada beta baru RB-nya kita hitung, karena nanti IE-nya VBB dikurang VBE, tekanan dalam transistor ya, dioda emitter, dibagi dengan RE, ditambah beta dibagi RB. Nah, betanya nggak ada, RB-nya bisa kita cari. RB-nya adalah 2,2 kilo paralel dengan 10 kilo. 1,8 nanti. Ini cara ininya boleh VE-nya kita cari dulu atau langsung bisa ya di bawah. Terus langsung VE itu adalah VBB 1,8 dikurangi VBE di sini yang 0,7 ya, kita anggap transistor apa bahan semikonduktor ya, 0,7 bahan semikonduktor dapatnya 1,1. Jadi VE-nya di sini VB di sini, VC di sini VE kan, VCE. Sehingga harus emiternya VE dibagi dengan RE atau VBB dikurang VBE dibagi dengan RE. Jadi bawah sama nanti ya. 1,1 dibagi 1,1 kebetulan sama 1 mili. Kalau kita menggunakan RB ini kurang sedikit daripada 1 mili. Cuman betanya nggak ada, nggak bisa kita hitung ya. Betanya harus kita cari, oh transistor apa ini? Berapa? Nah kita cari dulu betanya di yang, karena beta juga rank ya, HF-nya rank. Ini dapat IE kan? Ini dapat IE tentu kita, nah cara keduanya tadi langsung VBB dikurang IBRB, kurang PBE ini. Jadi IBRB kita nggak ada kan, karena ini ideal ya. Sehingga nanti harus IE-nya sama dengan VBB dikurang PBE dibagi dengan RE. 1,8 dikurang 0,7 sama juga 1,1 dibagi 1,11 ini akan sama. Ini cara yang langsung. Kalau ini dia kita cari dulu VE-nya baru dibagi dengan RE. Ini enggak langsung. PBB dibagi PBE di mana IBRB-nya tidak ada ya ini ya. IBRB-nya karena dia campur ini ideal ya, ini ideal. Ideal. Ideal ya. Nah, belum dia harus kita hitung. Pengaruhnya kecil kan, di mana dia VBB tadi R1 per R2 tadi kecil dari 1,1 kilo RE ya,
dikali dengan beta dikali dengan 0,01 atau 1%. 1% daripada RE beta. Jika mana lebih kecil? Kalau kecil, RB-nya berarti itu sudah cukup dengan ideal. Kalau lebih besar RB-nya berarti kita menggunakan pendekatan yang lebih detail. Nah, ini biasanya kecil pengaruhnya ya. Ini kalau kalau dihitung sesungguhnya nanti 0,9 kita simulasi ya. Sehingga dapatlah tahanan RE aksen tadi kan. Karena nanti untuk AV-nya kan cukup RE aksen dibagi dengan RC kecil kan. Nah, RE aksennya adalah VBE dibagi dengan IE, di mana besarnya di sini kita disuruh menghitung di mana RE aksennya 25 mV dibagi dengan arus emitter. Nah, kita cari AV nanti sama V out gitu ya, AV out. Nah, udah. Masukin 25. Kalau 50 ya 50 nanti ya. Kalau 30, 30. Dapatnya 25 mili. Ini kalau hitung secara cepat dapatnya kemarin 20 berapa ya. Cuman ini nggak bisa kita karena betanya nggak ada ya. HIE dibagi dengan HLA, HIE dibagi dengan HFE. Ya. Nah, sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini kan AC-nya. AC-nya karena RC paralel dengan RL. Ini short karena kapasitor short, ini short ya, short tegangan DC ke ground paralel, tegangan DC ke ground paralel. Sehingga rangkaiannya akan menjadi seperti ini untuk AC-nya. Setelah kita mendapatkan tahanan RE aksen. Akan seperti ini. 2 kilo sehingga tidak ada R di sini sehingga nanti tegangannya masuk ke sini. Ini nggak pengaruh. RC-nya RC kecil ya. 3,6 kilo, RC besar paralel dengan 10 kilo. RC kecil 3,6 paralel 10 kilo. 3,6 kilo dikali 10,6 kilo dibagi 3,6 kilo dikali 10. Ini 3,6 dikali 10 dapatnya 36 kilo kodrat ohm kodrat. Dibagi dengan 13,6 kilo ohm. Kodratnya tadi kilonya menjadi hilang, ohmnya kodratnya menjadi hilang, ininya hilang, tinggal kilo ohm. Jadi 360 kilo dibagi dengan 13,6 dapatnya 2,65. Lihat kalau paralel kita akan melihat hasil paralel itu pasti lebih kecil daripada tahanan yang lebih kecil. Dan lebih kecil kan 3,6 ya, yang besarnya 10. Berarti dia dapat 2,6. Ini arahnya benar, tinggal perhitungan kita. Berarti dia tidak akan melebihi 3,6 kilo. Kalau seri berarti dia lebih besar daripada 10 kilo, karena seri jumlah. Nah itu ya. Dapat RC kecil, dapat RE kecil, sudah dapat AV-nya. Sehingga penguatan tegangannya adalah RC dibagi dengan RE aksen. Di mana RC kecilnya adalah 2,6 kilo nih, dibagi dengan 25 ohm nih, dapatnya adalah 106 kali. Ini kali berarti ya, karena kilo dengan ini kan habis kan. Ini habis, ini habis. Ini kan 2650 dibagi 25 kan, 100. Kalau 2500 kan 100 kan. Nah, tegang output tadi kita disuruh tegang output. Ya, sama dengan kemarin. Kalau AV-nya udah dapat, V out-nya mencari. V-in-nya kan dengan V-in-nya ideal ya. V-in sama dengan 2 mili. Sehingga walaupun itu dalam kenyataannya tidak mungkin ya. Nah, ini dia karena kita pendekatan AV-nya V out dibagi dengan V-in. Di mana V-in-nya 2 mili. 100 AV V out dibagi V-in sehingga V out-nya AV dikali V-in. Dikali V-in. Ini 106 dikali 2 dapat 212. Ini besar ini ya. Karena ideal. Pertama tadi arus IE-nya. Kalau IE-nya ininya lebih kecil, tentu ininya akan lebih besar. Ini lebih besar, ini akan pembaginya lebih besar. Nah, itu dia kan. Kemudian ini juga V-in-nya. Nah, ini kan V-in sama dengan V sumber. Tidak ada pembagi tegangan. Kalau pembagi tegangan ini turun. Berarti pasti hasilnya ini turun, ya, ini turun, pasti lebih sedikit di bawah. Ini sebelum kasih PR, kita coba dulu simulasinya. Kita lihat simulasinya ya. Ya, rangkai simulasinya. Ininya kita kasih 22 mikro. Sebenarnya ini 25 ininya ya. Cuman nanti kalau di ini kita itu 25 mikro itu, tidak ada 22. Jadi kapasitor itu tidak sebanyak resistor itunya ya, jenis itunya. Ini kalau di lab kita punyanya 25 mikro.
Ini 100 mikro ya kapasitornya. Ini tadi 2 mili ya, 2 mili, 2 mili volt. Frekuensi kita beri 1 kilo ya. Ini arus, ini tegangannya ya. Ini nanti kita lihat juga nanti yang pakai apa namanya. Sebentar, saya lihat ada daya nggak di bawah ya. Oh, ada ya, pakai wattmeter ya. Nah, sekarang kita lihat dulu dan bentuk gelombangnya ya. Kita lihat bentuk gelombangnya dulu. Catat tidak? Kamu itu dulu. Dari input dan output. Ya, tidak cacat ya. Cuma skalanya beda. Ini saya taruh 2 mili terlalu kecil dia ya. Nih, yang ini ya. Nah, kecil kan. Sejadinya 1 mili lah. 1 mili kan satu kotaknya. Berarti ini akan 2 mili juga. 2 mili peak to peak ya. Di sini apa dia? 2 mili peak. Berarti ke atasnya 2 mili. Berarti di 4 mili peak to peak gitu. 4 mili ya. Sebentar. 2 mili. 2 mili peak. Jadi kalau peak to peaknya 4 ya. Ini kan 2 mili peak. Ini kan. 2 ke atas, 2 ke bawah. 1, 2. Satu kotaknya 1 mili ya. 1, 2 mili. Yang merah. Ini outputnya dibuat 2 mili ini akan terlalu besar. Nah, kan dia penguatan 100 kali tadi kan 100 lebih ya. Nah, ini kan maka sekali dari 100 sama deh. Ini 1, ini 100. Jadi kalau dia pada saatnya sama, dia penguatannya adalah berarti 100 kali ya. Ini kan sedikit di bawah ya. Ini ya, 100 kurang ya. 1, ini 1 ya. Ini 2 mili ya. 2 mili peaknya nih. Ini kan satu kotak satu. Satu. Penguatannya nanti dia akan menjadi satu kotaknya 100, berarti 200 kurang ya. Nah, kenapa tadi arus IE-nya tidak 1 mili? Kenapa? Nah, ada pengaruh dari RE di sini. Nah, jadi pengaruhnya di sini nih. Kita kalikan 1. Makanya dapatnya berapa tadi? Dia 100 lebih ya. 100, 106. Nah, di simulasi dia tidak dapat 106. Sedikit di bawah 100 malah. Ini kalau 100 pas ini. Merah sejajar dengan ini. Ya, ini kan kecil. Sedikit di bawah ya. Pasti kurang pada 100. Kenapa? Nah, itu tadi. Kemudian juga reaksi ini akan menyebabkan IE-nya lebih kecil kan. Kemudian yang kedua tadi lagi, apalagi jika IE-nya kecil tentu RE aksennya akan lebih besar sehingga arus IE-nya akan turun kan, sedikit turun. Tidak sampai di 1 mili. Nah, ini kan, makanya ini perbedaannya. Kalau di sini dia akan dihitung RB-nya nih. RB-nya dihitung. Sehingga dia kenyataannya tidak sampai 100 kali. Nah, ini dia. Ini tidak bisa besar-besar. Kenapa? Karena ada 100 kali ya. Kita 20 kali ini. Tidak bisa kita besar-besar karena ini emang inputnya kecil ya. Input kecil kenapa dia digunakan untuk apa namanya penguat sinyal sinyal besar ya. Tadi dia 20 mili ya. 20 mili. Nah, 20 mili ya. Lihat di sini nih. Nah, cacat ininya nih. Cacat outputnya. Ini. Tidak sinus kan? Ya, atasnya 20 mili. Ini masih. Ini 1,5, ini 2. Ini kan ada cacat di atas kepotong di atasnya kan? Atas kepotong. 20 kali saja nggak bisa. Nah, nanti itu gunanya tekan tahanan swam. Ya, tahanan swam ya. Nanti kita kenapa masuk tahanan swam. Kalau sini bisa kita kecilin ya. Oh, 20 dicacat, saya buat 10 dulu gitu ya. 10 umpamanya. Nah, ini aja udah tetap mulai nih ya. 10 ya. 10. Ya. Nih. Ini kan 2 lebih, ini 2 kurang. Berarti ini kepotongan ini di atasnya. 10, 5. Nah, ini kan kecil sekali. Nanti kalau kita dipraktekkan di lab nanti yang dasar teknika, prakteknya kan kita coba ini. Ini dia akan tidak bisa langsung cacat. Kenapa? Tidak bisa kita menurunkan lagi sinyal dari generator. Nah, itu dia ya. Nah, ini baru hampir sama kan. Nah, ini masih dikit nih atasnya. Kita lihat nih.
Ini dua, nah lebihnya kan, lebih panjang di bawah sedikit kan, kepotong sebagian. Nah, maka tadi ini hanya 2,5 atau 2 volt, mili ya, mili volt. Baru dia sinyal outputnya itu menjadi akan, ini saya kasih satu ya, 100. Nah, ya kan sama, bawah dengan atas tuh, ya kan, ini hampir sama. Ini tidak akan persis sama ya, kenapa? Nah, titik kerja tidak akan pernah di tengah-tengah garis beban, karena sedikit ke atas atau sedikit ke bawah. Ini bisa kita ininya pas ke bawah, ini sedikit kurang. Nah, tidak akan mungkin dia pas. Nah, ini yang pas di bawahnya yang kurang, selalu gitu ya. Dengan apa? Merubah R ini kita, R1. Inilah ya, menggeser-geser. Jika R-nya ini makin besar, ya kan? Berarti kan RE ini kan pembagi. Pembaginya makin besar, arusnya akan makin kecil. Arus makin kecil apa? Ini akan makin bisa ke bawah. Kalau tidak, ini akan ke atas. Nah, jadi kita coba di dasar coba. Jika ini 500, dia akan geser ke atas karena pembagi kecil. Harusnya ditambah ini jadi 1,5, dia akan ke bawah. Sehingga yang kalau 500 nanti yang cacatnya dulu ke atas. Yang besar ke bawah, bawahnya yang cacat. Nah, ini hampir tengah-tengah nih. Nah, itu dulu kita kita istirahat dulu untuk sholat maghrib ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya dengan contoh berikut. Kita lihat simulasinya ya dengan data inputnya yang masih ideal ya. Tidak ada tegangan sun atau tekanan seri di input ya. Sehingga yang masuk sama dengan sumber ini dia cuma ini dalam peak ya. Jadi ini saya ukur dalam RMS. Sehingga dia 2 mili itu sama dengan 1,414. Artinya apa? 2 dikali 0,707 atau 2 dikali dengan setengah akar 2. Ini 1,4 ya. Jadi sama. Jadi yang masuk ke sini 1,4 RMS atau 2 milivolt peak atau 4 peak to peaknya ya. Ini kan 2 peak ya. 2 peak. Jadi peak to peaknya 4. Jadi RMS-nya adalah 1,4. Jadi itu yang masuk, semuanya masuk. Sehingga nanti penguatannya tadi itu sampai dia hampir ininya 100 kali ya. Kalau di sini kan nggak sampai 100 ya, karena RB-nya dihitung. Sehingga arus IB-nya, arus IE-nya akan lebih kecil. Jadi kalau lebih kecil, arus IE-nya, RE-nya akan lebih besar. Sehingga nanti pembaginya akan lebih besar ya. Sehingga dia tidak sampai 100 nih. Sedikit di bawah 100 kan. Tapi sudah sangat besar itu ya. Jika masuk 1 mili, keluarnya 100 mili. Hampir 100 mili gitu ya. Nah, ini yang inputnya tadi semuanya masuk 1,4. Ini cuma RMS, ini adalah peak ya, 2 peak sama dengan 1,414 RMS. Karena untuk mendapatkan RMS kan VP dibagi dengan apa? Untuk mendapatkan peak ya, untuk mendapat RMS VP dikali dengan setengah akar 2, atau untuk dari RMS kita dapat VP-nya sama. Jadi VP untuk mendapatkan puncak ya RMS dibagi dengan setengah akar 2 atau 0,707. Ini dia. Jadi 1,414 RMS sama dengan 2 milivolt. Kalau 1 volt dia tadi menjadi 0,707 ya. Nah, ini contoh yang pertama. Nah, ini kemudian PR. Saya kasih waktu 2 minggu ya tadi ya. Ini PR-nya. Udah saya kirim juga di ininya ya. Di Google Classroom ya. Di Google Classroom. Ya. Jadi kamu harus masuk Google Classroom. Ya, saya lihat ini Google Classroom-nya ya. Sebentar, Google Classroom. Sudah saya kirimkan ya PR-nya. Saya kasih waktu 2 minggu ya. Kalau 2 minggu dia ditolak. Sini udah saya ini kan. Ya. Nih PR-nya. PR pertama ya. Nanti ada PR lain lagi. Ini 11 orang ditugaskan. Ini nanti di PR-nya itu
Saya kasih waktu dua minggu ya. Nih, 20 Oktober jam 12 malam. Berarti sama aja tanggal ya, tanggal 1 baru tutup. Itu ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi kalau nggak lewat tanggal itu nanti jam 12 kurang 1 menit ya, ya kan akan ditolak ya. Makanya kerjakan kirim ke situ ya, tidak perlu kertas. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini PR-nya dikerjakan. Ini sama RE-nya sama. Cuma ini rangkaian adalah, nah ingat lagi, rangkaian dua catu daya ya. 9 volt, 9 volt. Kenapa? Di sini di basis DC-nya ya. Kalau DC ini kan putus ya. Saya ini lagi dulu. Kalau DC ini kan putus. Nah, sampai sini dia kan. Kalau DC-nya untuk mencari RE aksen kan sampai sini. Nah, ini sampai sini ya, sampai sini nih, ini DC. Nah, ini dia akan putus ininya kan, ininya. Ini nggak masuk ya. Nah, sini nggak masuk, ini sini nggak masuk ya. Nah, seperti itu. Dua satu daya kan? Karena apa? Basisnya ground. Kalau basisnya ground ya nanti semua arus akan nol, arus IB nol, otomatis arus IC nol, arus IE nol. Jadi saklar seperti rangkaian terbuka, saklar terbuka gitu ya. Jadi tegangannya sama dengan VCC sini ya, 18 volt. Harusnya nol ya, tidak ada nanti penguatan. Nah, ini kita lanjutkan yang ini. Jadi itu tadi kalau ideal ya, ideal. Jadi kita apa namanya membuat dia itu apa yang kita inputkan itu dia. Pak, maaf Pak, suaranya mute Pak. Ya, PR-nya tadi dikerjakan. Nah, sekarang kita masuk ke rangkaian sebenarnya yang sesungguhnya ini. Nah, jadi dia tidak ada yang sumber itu sama dengan input. Kenapa? Kalau kita buat sumber itu sama dengan input, kan kita harus membuang ini nih, R ini. Membuang R ini artinya apa? Ini bias basis ya. Bias basis itu tidak cocok untuk penguat. Karena apa? Titik kerjanya itu pertama ya, titik kerjanya itu akan terlalu mudah berubah. Dia malah lebih cenderung ke saklar ya. Saklar emang didesain untuk saklar. Kemudian sinyal AC yang kecil ini akan terrusak atau sama tinggal DC yang cukup besar di sini. Ini kan dalam mili ya, akan rusak. Sehingga nanti daripada kita gara-gara ini turun sekian persen gitu ya, ideal tadi di sini dia akan cacat nanti outputnya. Sehingga kita inilah rangkaian yang paling banyak dipergunakan karena paling stabil ya, ya penguat pembagi tegangan. Tapi dengan risiko tegangan input tadi ini sumber ya, tegangan sumber tadi ini itu selalu akan turun dibagi oleh R2 terhadap RG nanti. R1 per R2 ya, ini ya terhadap RG. Ini kalau tidak ada ini kan, ini kan tidak ada pembagi tegangan. Tetapi pertama dia tidak untuk rangkaian penguat, dia sebagai saklar, tetapi kemudian juga akan rusak dalam dalam prakteknya ya. Nanti kita coba ini sinyal akan rusak. Kalau kita hapus R2-nya. Emang inputnya besar. Sama ya, VG sama dengan V in atau VS sama dengan V in. Tetapi kan kurangnya kan kecil tadi ya. Nah, dalam kenyataannya itu tuh tidak ada karena RG ini kadang-kadang ini bukan kita yang memberikan. Kalau untuk rangkaian yang arus besar, memang kita memberikan sebuah batas arus ya. Kalau di sini dia adalah dari generator, ada R tahanannya yang menjadi paralel terhadap R1 dan R2. Sehingga pembagi tegangan jatuhnya dia kan. Nah,
Ini maka ditulis tegangan generator ini dari sumber ya, dari generator kan pembangkit dari pembangkit. Kalau kita di lab nanti ini dari sinyal generator. Ini biasanya dari peralatan seperti dari radio gitu ya lewat antena sinyalnya kecil, atau televisi juga sinyal kecil ya, sehingga dia akan ada tahanannya di sini sehingga tidak sebesar itu yang masuk. Itu lebih kita sukai daripada dia rusak, enggak gitu ya. Sehingga nanti tegangan di sininya itu akan berkurang. Nah, besarnya ya, sama dengan tegangan DC tadi mencari VBB ya, sama dengan itu. Cuma ini tegangan AC. Jadi yang bawah ini tegangan AC, VG atau tegangan generator ya, gitu generator ya. Dan takutnya generator. Nah, jika generator AC tidak kuat, tidak terlalu besar ya, maka tegangan sumber akan turun ke dalam tahanan ini. Akibatnya tegangan AC antara basis dan gor lebih kecil dari idealnya. Idealnya apa? Sama dengan VG kan tadi. Yang kita ambil simulasi tadi ya. Jadi kita lagi tegangan yang berikutnya, dia tidak akan sama turun ya. Simulasinya nanti kita lihat. Jadi dia tidak VG masuk, tetapi adalah tergantung dari Z in base terhadap RG. Nah, ini disebut Z step nanti. Dari Z step. Kalau tadi kan nggak ada R1 per R2-nya, dia langsung VG-nya, V sumber langsung menjadi V in. Nah, kalau tidak, sehingga nanti AV-nya tadi, ya, AV-nya, yang contoh tadi ya, langsung dikali dengan V in. Kan dia. Padahal V in itu tidak sama dengan V sumber. Kalau ada tahanan generatornya atau tahanan SAR-nya istilahnya ya. Ini dia Z step impedansi tingkat, ini impedansi input, ini dia impedansi transistor ya. RE aksen tadi, beta RE aksen tadi kan di sini dia. Ini adalah Z step R1 paralel R2. Nah, sehingga ini sama dengan tadi RC paralel dengan RM, jadi RC kecil, ini sama. Bedanya di input. Kalau tadi langsung kan VG langsung masuk ke transistor, sehingga berapapun besar VG langsung. Sehingga di sini hanya RE asen kita cari kan, RE asen. Jadi RC paralel RE dibagi RE asen itulah AV-nya. Ini tidak AV-nya, sehingga nanti AV-nya AV tadi AV out-nya mudah penguatan tegangan dikali dengan tegangan sumber. Kalau ini tidak, tegangan sumber turun dulu. Ini menjadi Z inverse. Ini Z inverse, tadi hanya Z inverse beta RE aksen. Ini dia Z inverse S1 paralel L2. Ini kalau rangkaian parameter rangkaian AC-nya parameter P-nya ya. Sama dengan tadi kan. IC RC paralel RL, di sini beta RS, ini R1 R2. Di sininya ada RG. Kalau tadi kan nggak ada, sehingga kalau ini nggak ada, RG nggak ada, VG sama dengan VR1 sama dengan VR2 sama dengan beta RE aksen. Sehingga nanti ada penurunan tegangan untuk VBE-nya. Sehingga Z instance-nya tadi R1 paralel R2 beta RE aksen. Sedangkan V-in-nya adalah Z instant, di mana Z instant itu adalah ini dibagi dengan RG ditambah ZS dikali tegangan sumber. Jadi V-in sama dengan tadi kan, kalau tegangan DC kan VBB sama dengan R2 dibagi R1 tambah R2. Kalau ini dia R2-nya itu kita cari dulu Z instant-nya. Z instant adalah R1 paralel R2 beta RE aksen. Paralel. R1 paralel R2 paralel dengan RS. Paralel semua. Kalau nggak ada ini yaudah tidak paralel. VG sama dengan VR1, VR2 sama dengan beta RE aksen. Sekarang tidak. VG-nya sama dengan R1 paralel R2 paralel R3 Z step dibagi dengan RG ditambah Z step tadi dikali dengan VG. Itulah V-in-nya nih. Z step di sini tadi dibagi dengan totalnya RG ditambah Z step dikali tegangan sumber. Di mana karena ini ZN, Z step, RG tidak ada yang negatif, maka berapapun besar RG ini, berapapun besar Z step, itu pasti V-in-nya lebih kecil daripada VG. Karena tidak mungkin Z-in dibagi RG tambah Z step sama dengan 1. Nah, kalau sama dengan 1 artinya apa? RG 0. Nah, RG 0 sama dengan rangkaian tadi, tidak ada tahanan RG-nya. Kalau tadi ini juga, Z step dibagi RG tambah RG-nya 0, ya ZS
dibagi Z1 1 kan. Vin sama dengan 1 kali VG. Vin sama dengan VG. Ini tidak ada RG-nya. Semakin kecil RG-nya, semakin besar tegangan Vin-nya. Atau so, pengaruhnya ya, semakin kecil, semakin besar RG, semakin kecillah tegangan Vin. Nah, yang akurat di sini dia untuk berapapun nilai penguatnya ya, setelah menghitung atau memperkirakan impedasi input, dapat tentukan berapa tegangan inputnya. Generator kuat jika RG-nya kurang 1% dari Z-instat. RG 1% Z-instat. Nah, contoh di sini tadi. RI ini kan gede nih. 1/2 kan turun ya, cuman beta RI aksennya kan besar. Karena beta itu dalam sinyal kecil ya, katakan 100, RI-nya dalam puluhan itu kan gede. Nah, 1%-nya. Nah, kurang dari 1% gitu ya. Ya, generator kuat berarti artinya apa? Dia bisa menjadi input bagi transistor jika Z-instatnya RG-nya kecil daripada 1% Z-instat. Sama juga waktu kemarin RE kan, RE-nya RB R1/R2 kecil dari 1%, RE dikali 1% ya, kali beta. Jadi beta 1% 1 jadi 1 kan. Jadi RE-nya kecil dari R1/R2. Itu boleh. Kalau tidak, dia tidak akan kuat. Ini contohnya dengan kita ambil lagi RE aksennya itu 50. Kalau tadi contohnya 25 ya. Ini 50. Di mana FE-nya 120. Sama dengan tadi kali ya. FE-nya. Oh, tadi kan tidak ada FE ya. Karena kita mencari ideal tadi ya. Tidak ada FE. Sehingga nanti untuk RB-nya kita hitung. Kita lihat nanti selisihnya. Dihitung dengan tidak dihitung selisihnya kecil gitu ya. Sama tahanan ini yang tambahan tadi. Tahanan RG-nya 600, kemudian ada beta DC atau FE 120, di mana ininya naik lagi 150, kalau tadi 25 ya. Ada perfect out-nya, rangkaian di bawah. Rangkaian sama dengan tadi ini. Untuk DC-nya ya, DC-nya sama. Ini 1 kilo ya, kurang. Jadi 1,1 ya. Ini sama ini sedikit. Ini tambahan ini. Ini 2 mili juga. Nah, untuk mencari RE aksennya sama dengan tadi. Pada saat tegangan DC, ini dia. Kapasitornya terbuka ini. Jadi dia rangkaian pembagi tegangan. Di dasar elektronika kita udah bahas. Ini sama dengan tadi ya. Sehingga VBB-nya tadi 2 R1 dibagi R2 dibagi R1 tambah R2 dikali tegangan VCC. Nih, R2 dibagi R1 tambah R2 kali tegangan VCC. 2,2 kilo dibagi 10 kilo ditambah 2,2 kilo dikali 10 dapat sama dengan tadi nih, urutan sama. Karena ini belum pengaruh nih. Tadi kan ini untuk RE nanti. Kalau tadi kan di 1,1, RE-nya dapat 1 mili kan. Kalau ideal. Nah, ini kalau idealnya. Ya, ada nggak di bawahnya yang tidak ideal? Nah, ini ada nanti ya. Nah, kita bandingkan. Kalau idealnya, berarti sama dengan tadi ya. VBB. Hingga nanti IE-nya adalah VBB dikurang VBE bagi RE, atau cari dulu VE-nya. VBB di sini dikurang VE. Sini ya, VE itu. Yang 0,7 ya. 1,8,0,7 dapat sama 0,1. IE-nya VE, di sini VB, ini VE. VE dibagi RE, dapatnya 1,1 dibagi 1 kilo dapat 1,1 mili ampere. Tadi kan 1,1 dibagi 1,1 ya, dapat 1 mili. Ini 1,1 mili. Atau langsung VBB dikurang VBE dibagi dengan RE. Dengan syarat ini ideal dulu ya, ideal. Contoh pertama ideal. Dapatnya sama 1,1. Kalau tidak ideal, karena kita punya betanya tadi, ini ada AFE-nya betanya, sehingga nanti kita hitung R1 per R2-nya. Sehingga nanti di sini kita cari dulu RB-nya berapa. RB sini tadi kan, di sini RB-nya ini kan ya, R1 paralel R2, 2,2 paralel dengan 10. Nah, kita hitung dulu. Baru kita hitung emiternya. RB-nya R1 paralel R2. R1 kali R2 dibagi R1 tambah R2. 10 kilo dikali 2,2 kilo, berarti kan 22 kilo kuadrat ohm. Kuadrat dibagi dengan 12,2 kilo ohm. Kilo ohmnya habis, di atasnya kuadratnya habis. Jadi 22 kilo dibagi dengan 12,2.
24 jadi menjadi 1,2 kan, ini 1,8 kilo ohm ya, kilo ohm. Nah, IE-nya nih. Jadi E-nya, kalau tadi kan ini nggak ada. Kalau tadi kan VBB dikurang VBE dibagi RE atau VE dibagi RE. Di mana VE, VBB dikurangi VBE. Ini dia ada tambahannya RB bagi beta DC. RB-nya apa ini tadi? Nah, jadi sininya tidak ideal lagi. Ini ada R-nya di sini. Nah, kita lihat hasilnya nanti. Nggak terlalu jauh. Jadi 1,8 dikurang 0,7 kan langsung bagi 1 kilo tadi kan. Ini sekarang dia dibagi 1 kilo ditambah 1,8 kilo berarti 1.800 dibagi 120. Kalau 1.800 dibagi 100-nya hanya 18 ohm. 1.000 dengan 18 ohm kan kecil. Ini 15 dapatnya kan. 1.000 tadi 1,1 dibagi 1.000, sekarang 1,1 dibagi 1.015. Dapatnya 1,084. Kalau kita bulatkan juga menjadi 1,1. Nah, kan? Apa tadi dia? Ininya karena ini tadi 1%. Nah, ini lihat RG-nya tadi ya. Nah, ini belum kita hitung Z nya ya. Ini lihat. RG nanti 2 mili ya. Kalau ini baru AC ya, DC ya. Dapatlah arus IE. Dapat arus IE, kita dapat RE asen. Cuma RE asennya kalau tadi dia 25 milivolt per IE, sekarang dia 50 milivolt per IE. Jadi nggak salah kita ya menghitung pertama, ini yang terbesar kecil, yang terbesar ya. Depannya 45. Kalau tadi kan 25 ya. Karena ini tadi 1. Ini 25 dia. Sekarang dia 1,1 45 mili ohm. 45 ohm. Kalau kita gunakan yang lebih detail, sama juga. BBE 50 mili. Kalau tadi kan 1,1 ini bagi 1,084. 50 milivolt dibagi 1,084 miliampere. 46-nya sama aja kan ya. Hanya beda 1 ohm ya. Pada kenyataan itu bervariasi. Jadi kalau ini kan bisa 50, 25, bisa 30, bisa 35 kan, bisa 40 kan. Ini bervariasi. Dari yang paling kecil nanti kalau dia ini 25, ini dapatnya 25 bagi ya 25 kurang lah ini ya, 24. 22,5 ya. Nanti 22,5 kan. Dari sampai ini juga 23. Sampai nanti 45 atau 40. Nah, range-nya itu ya, area ASEAN. Sehingga dia bervariasi. Nah, tadi bedanya aja di sini. Ini yang sama. Ini akan menjadi RC kecil. RC paralel dengan RR. RC kecil kan. RC paralel dengan RR. 3,6 paralel dengan 10 kilo dapatnya 265. Ini sama yang tadi ya. Sehingga RC-nya dapat, RE-nya dapat, dapatlah penguatan. Jadi penguatan tidak tergantung dari ini. V-out-nya tergantung. Nah, bedanya kita dengan menghitung dengan simulasi, bedanya di situ. Di simulasi kita dapat berapa kali penguatannya, lalu dapat VO. Kalau di simulasi, VO-nya berapa? Berapa input berbanding dengan output, artinya apa penguatan tadi. Jadi 100 berbanding dengan 200 berbanding dengan 2, 100 kali lah. 100 kurang tadi sebenarnya ya. Nah, nih. Jadi RC-nya 2,65 kilo atau 2.650, ini pembulatannya, dibagi 45 dapatnya 58 atau 59 kali lah. Tadi dapat 100 lebih ya, ini separuh. Ini kenapa? Karena IE-nya apa? RE asennya 50 per IE. Ini sih kalau tadi kan 25. 25 kan ininya kecil ya. Kalau 25 tadi kan 22,5. Kalau 22,5 ini akan dapatnya akan 100 lebih. Ya kan? Jadi jika RE aksennya besar, maka karena dia akan menjadi pembagi kan. Pembaginya akan lebih besar. Kalau tadi kan dibagi hanya dengan 25. Karena dia 1 kilo itunya ya, 1,1 RE-nya. Ini kan 1. Kalau ini dia dibagi dengan 22,5. Dapatnya lebih dari 100. 117 ya idealnya. Nah, kemudian VO-nya kalau tadi kan langsung AV dikali dengan 2 mili kan. AV dikali dengan VN. Ini adalah VG, V sumber. Bukan VIN yang masuk ke sini. Kita cari VN-nya dulu. Seperti ini tadi. Nih, VN. Mana VN?
Oh, rumus V ini di atas tadi ya. Nih VE-nya. Z step, cari dulu Z stepnya. RG-nya ketahuan kan? Jadi VE-nya tidak langsung 2 mili volt. Jadi kita hitung dulu N-nya ya. Nah ini kan sudah tadi. Apa? Referensi impact kita hitung dulu. Beta RE ini ya. Atau langsung bisa sekaligus. Ini kan beta RE aksen. Ini Z in step. Z in step. Z in step. Z in base. Ya, Z in step itu R1 paralel R2 paralel beta RE aksen. Ini Z in base. Paralel dengan Z in step. Z in ininya dulu. Atau boleh langsung. Kita hitung dulu sini ya. Jadi base-nya. Beta RE aksen beta 120, RE aksen 45 dapat 5,4 kilo. Z in step-nya kata tadi R1 per L2, Z in base ya. Ini kan Z in base. Z in base. Beta RE aksen. 10 kilo, 2,2 kilo, ini yang barusan 5,4. Hasilnya masih nanti di bawah 2,2 kilo. Jadi kita hitung dulu dua-dua. Kalau ini nggak bisa langsung tiga, kecuali separ. Separ R1, separ R2, separ R3, separ beta R aksen, baru dibalik itu akan repot. Kita hitung dua-dua yang tadi. 10 paralel dengan 22. Udah hitung tadi ya. 22 dibagi dengan 12,2 dapatnya adalah 1,8. Ini pembulatan ya. Nah, 1,8 kilo paralel dengan 5,4. Pasti hasilnya di bawah 1,8. Artinya tadi di bawah 1,2, tidak ini di bawah 1,8. 1,8 kilo dikali 5,4 kilo dibagi 1,8 ditambah 5,4. Ini 67,2 ya, dibagi 7,2, ini 1,48 dikali. Dapatnya 1,3 kilo. Nah, inilah yang menjadi pembagi terhadap RG. 1,35 dibagi 1,35 dikali 600 dikali 2 mili. Sehingga VI-nya menjadi 1,35 ini Z in step dibagi dengan RG ditambah Z in step dikali VG. Dapatnya 1,38 atau 1,4 lah bulatnya itu ya. Begitu ini kan. Sehingga V out-nya nih lihat. V out dibagi V in sehingga V out AV dikali V in. AV sama dengan tadi cuma ada turun karena IE-nya ya, IE-nya 50 mili tadi kali 5, ini menjadi 58 dikali, bukan kali 2 tapi 1,3. Dapatnya 81 kali. Turun emang ya, karena ini nggak bisa kita bandingkan dengan tadi. Kenapa? Ininya beda. Kemudian reaksinya juga sedikit beda ya. Nah, apalagi nih, nah, harus ini. Nanti kalau contoh yang sama, nanti bisa kita hasilkan, dia akan berbeda turun. Nah, kita lihat dari inputnya saja. Kita lihat simulasinya. Dari simulasi akan kita dapatkan. Nanti kita inikan dulu yang ininya dulu ya. Kita lihat inputnya dulu. Dan sumber, ini sumbernya ya. Sumber, nanti ininya kita lihat belakangan. Ini sumber ya. Sumber, ini kan dua, ini dua tadi ya, taruh dua. 2 mili volt ya, peak. Sehingga nanti di sininya menjadi 2 mili 1,4 ya. 1,4. Karena 2 dikali 0,707. Ini sumber. Inputnya masih berapa? Tidak sampai 2. Hanya 9,5 ya. 9,5. Karena pembagi tegang RG ini, RG dengan Z instead. Jadi nggak sampai. RMS kalau tadi kita kan dapatnya 1,38 itu kan masih dalam peak ya. 8, 1,4 lah ya. 1,4. Coba saya lihatin. 1,4 kita kali dengan 1,4. Hmm, 1,4. Ya 1,4 lah ya. Peak ya, peak. Peak. 1,4 peak ya. Yang tadi itu. Yang kita lihat dulu nih. 1,4 ya nih. Kita bulatkan ya. 1,4. Kita masukin ke sini 1,4. Ini kan peak. VP. Nah, gitu itu tadi RMS kan. Jadi jika VP-nya itu berarti RMS kan lebih kecil ya. Ini dikali dengan setengah akar 2 atau 0,707. Ini setengah akar 2. 9,5
8 lah ya. 0,8. Ini dapatnya tadi frekuensi 0,8 di sini tadi. Hmm. 9,5 di sininya paling ya. Nah, karena ini beta betanya beda ya. Beta beta berarti artinya apa? Z in base-nya akan berbeda. Makanya kenapa hasilnya. Ini kan tapi 9 sama ya. Nanti ini dulu ya mouse-nya. Bentar ya. Ini dari 1,414 mili ya, yang diinputkan yang dari sumber ya, yang masuk ke transistornya 0,95 mili mikro ya. Mikro ini kalau kalau ini kan 900, kalau jadikan mili kan 0,95 ya. Turun kan tidak sampai. Nah, kalau untuk ininya nanti ini harus saya cabut salah satunya ya. Nah, ini yang masuk. Ini penguatannya. Karena dua tadi ya, ini saya jadikan satu aja ya. Nah, jadi ini satu ya. Ini saya jadikan 100. Dapatnya tadi kan penguatannya ya. Tapi ini beda beda apanya namanya betanya ya. Ini 150-an nih. Makanya nih hasilnya lebih dari 100 nih, masih lebih dari 100. Sehingga nanti RE-nya itu sebenarnya bukan 50 ya, 25-an nih, 25. 25 nih sampai dengan ini. Lebih kecil malah sedikit ya. Ini kan lebih dari 100%. Ini 1 mili, outputnya 100 mili tidak cacat. Nah, ini tegangannya 100 kali, ini dayanya. Ini daya input Pico ya, berarti dia 0,7 mikro. Ini 1000, ini kan 0,7 mikro ya, ini 1, ini 1. Jadi beban nanti ini. Ya kan? Jadi beban dia sedikit bedanya. Pico 0,7 ya, 0,7. Karena ini arusnya kecil ya, nanti kita lihat arus ya, kita lihat arus. Ini bawah ada ya. Ini penguatannya mili juga ya, mili kali mili ya mikro. Nah, 100 kali tegangannya, arusnya juga kalau kita akan jadikan ini kan Pico ya. Pico ini katakan 0,7. 0,7 ini kecil ya. Kelihatan arusnya. Nah, ini kita lihat ada nggak di bawah yang menggunakan ampere ya. Ini kan tegangan. Nah, ini yang ampere. Nah, di bawah ya. Ini yang ampere ya. Kita lihat. Rangkaian sama ya. Sama kita jadikan 2 mili 1 kilo ya. Ini rangkaian yang sama. Hanya bedanya ini arus dan nih, tegangan inputnya nih sama yang tadi. 1,4. Ini tegangan sumber. Ini tegangan input. Ini arus nih ya, arus.
Ini arus output. Ini kan cuma seperempat mikro ya. Ini 10 mikro, berarti 4 kali. Cuman arusnya ya, 4 kali. Tegangannya, ini sama dengan tadi. Kita jadikan 2, jadikan 1 ya. Ini kan 100. 100 kali lah ya. 100 lebih. Sedangkan arusnya hanya 4 kali ya. Dari kalau tahu kan kita bulakan 2,250 lah ya. Berarti kan seperempat mikro. Ini 10 mikro. Berarti kan seperempat itu kalau menjadi 1 aja kan 4 kali 10, 40 kali ya. 40 kali arusnya. 40 kali arus, tegangannya 100 kali lebih. Sehingga dayanya tadi nih. Dayanya, sehingga dayanya nanti ke bawah. Sebentar saya buka dulu. Tadi kan 40 dengan 100 lah ya. Kita bulatkan ya. Ini nggak usah tegang dari di atas tadi ya. Udah saya ini kan di atas. Jadi kalau dayanya sekitar ini tadi. Ini kan 10 dikali 10 kan 10 mikro. Nah, ini dulu ya. Kita atas ya. Dayanya. Ini kan 100, ininya harus 10 ya. 10. 100 kali 10 kan 1. Mikro 10 dikali 100, 1000. Ya kan? Cuman mikro, mili. 1000 arti 1 mili ya. Nah, 1000 mili. Jadi 1 mili jadinya. Dayanya. Nih kan 1 mili lebih kurang. Ini tadi 250 ya, dikasih tegangannya tadi, inputnya berapa tadi yang masuk, 0,9 ya, berarti nggak sampai 1 kan, 0,9 mili, berarti katakan 1 aja, 1 dikali 250 kan, jadi bawah 1 tadi kan, 700 piko atau 0,73 mikrowatt, outputnya 1,10 kali lebih dayanya. Ini katakan kurang ya, 0,7, kecil ya, kurang kurang daripada 2. Kalau 0,7 1,4 piko ya ke mikro, tegangannya yang besar ya. Nah, ini lihat, ini faktor dayanya ya, tidak 1 ya, karena ada pengaruh C tadi. Kalau nggak ada CR ini, faktor dayanya akan 1 seperti ini. Sebenarnya kecil ya, 0,99 itu hampir 1 gitu. Ini dayanya yang dihasilkan. Sinyalnya kecil ya, 2 mili ya, 2 mili peak atau 1,4 mili RMS. Kalau ini kan juga RMS nih ya, RMS. Oh, untuk daya. Itu hasilnya penguatannya. Walaupun dayanya cukup besar nih kan, penguatan cukup besar, tapi kan sinyal yang masuk itu kecil ya, nah dia akan kecil kan ini. Ini harus outputnya 100 mili, ini 10. Ini kan 1 mikro kan. Nih, kalau kita kali di sininya nih, mili. 0,01 ini ya. Ini kan 0,01 ya. 1, 2 ya. 1, ini 4 belakangnya. 1,04 mili watt sama dengan bawah. Kita dengan 4. Ya kan? Pro ya. Mikro ini berapa? Ini mili. Oh, ini mikro. Kalau ini dijadikan mikro, 100. 1, 2, 3. Ini jadikan mili 0,01. Nah, ini dia. 1 mikrowatt
tegangan, arus dikali tegangan ya. Itulah dia, lebih turun jadinya kan. Tapi ini enggak, tidak bisa kita hilangkan. Nah, itu masalahnya. Ini tidak bisa kita hilangkan pengaruh daripada RG tadi. Ini tadi, ini tidak bisa kita hilangkan. Karena ini dari sumber ya. Kalau di rangkaian biasa kita kan memberi, karena arusnya besar ya, tegangan ini besar, makanya pembatas arus ini bukan membatas, inilah yang bisa kita hilangkan. Mau kita seperti di atas tadi. Nah, tanpa tekanan RG. Jadi itu yang masuk. Ini ada mengurangi lagi kan, mengurangi, sehingga akan didapatkan daya yang akan turun. Tapi ini nggak bisa kita hilangkan. Nah, tadi kan langsung 2 mili, walaupun kecil ya, ini turunnya kan. Dari 2 menjadi berapa tadi cuman? 2 menjadi input ya, itu yang input. Dari 2 menjadi 1,38. Katakan 0,62, 0,62 ya. 31% ya, cukup gede hilang 30%. Miliwatt, tinggal arus juga outnya ya. Nah, cuman kalau kita itu nggak dapat ya, ini gede nih 81 mili. Di simulasi tadi tidak dapat sebesar itu. Karena tadi RE-nya D ya, ini dapatnya PA-nya hanya 100. Nah, ini gede nih, 102. 102 ya, di 84. Arusnya yang kecil, mikro. Inputnya nano. Nano mikro. Atau mikro seperempat mikro, outputnya 10 mikro, berarti 40 kali lah pembesarannya arus. Nah, sama dengan yang kemarin kan perbandingannya kan. Kita bandingkan antara arus dan tegangan parameter hibrid sama. Pasti beda-beda di belakangnya ya. Ini 40 kali arus, 40-an ya. Ini 100-an tegangan. Cuman karena inputnya. Nah, ini kalau kita besarkan, tapi nggak cacat ya. Ini masih bisa sampai katakan 10 mili masih bisa ya. Coba kita lihat dulu. Cuman dayanya tidak akan 10 mili lah ya. Sehingga daya kita itu, nah ini masih bisa ada. Temen udah hampir ininya. Ini lihat satu, ini udah hampir, udah batas. Pertama lagi dia akan cacat. Nah, ini akan naik kan 500 mili. Dari 100 5 kali lipat. Ininya naik berapa tadi? Dari 2 5 kali ya, sama ya. Karena penguatan sama 5 kali. Ini juga dari 10 menjadi 50. Dayanya juga akan sama seperti itu. Nah, ini kita jadi 10 ya. Tapi dia nggak boleh cacat. Ya, nggak boleh cacat. Nah, di atas itu udah cacat nanti itu. Kita lihat nanti. Nah, ya. Jadi kalau kita jalankan dia, ya tadi 5, ininya kita, oh, ini. Nah, ini ya 5. Sekarang 100 kali ya. Lebih kurang 100 kali ini. 100 kali. Masih belum cacat ya. Nah, ini lihat ini dayanya. Outputnya 28 mikro. Masih kecil ya, mikro. 25 mikro. Se belum sampai seperempat kan 250. 18 nano. Nah, karena ini kecil banget ini kan. Kita naikkan lagi, kita mau besar. Supaya dayanya besar. Cacat dia. Nah, itu masalahnya. Jadi kita lihat ya. Berapa tadi ini? 20 ya. 20 masih agak aman kayaknya ya. Kita lihat dulu. Tapi memastikan sekarang. Yang penting atas bawahnya ini masih sama. Nih, ini udah mulai jauh. Nih, lihat. Ini lebih sedikit daripada ini ya. Ini hampir setengah nih. Ini hanya seperempat foot lebih. Itu udah nggak sama lagi nih. Dia cacat ini. Jadi kita hanya dapat besarnya saja tapi cacat. Ya. 9 ya kan.
Kalau kita 10 tadi kita lihat. Jadi dia bukannya tambah gede ya, 25 tadi ya. Ini 99, tapi cacat. Ini nggak bisa kita gunakan. Jadi 25 ini lebih aman. Dapat 90 tapi sudah cacat. Tidak boleh. Nah, karena keterbatasan itu tadi, penguatannya besar ya. Penguatannya besar, ya, makanya outputnya ini output yang kecil. Nah, sehingga nanti jika ini masih kurang, gitu ya, masih kurang, maka akan kita besarkan lagi. Jadi inputnya berasal dari output rangkaian sebelumnya. Nah, ini nanti yang minggu depan kita masuk. Penguat banyak tingkat. Nah, ini kalau parameter hibrid agak repot untuk mencari RL di sininya ya. Karena kan yang jadi RL, kalau RS nggak pengaruh. Kan ini terhadap ini ya. Dan kan RL kan ini terhadap. Nah, nanti penguatan itu ada perkalian penguatan pertama dikali penguatan tingkat kedua. Bukan jumlah ya. Jadi kalau penguatan dikali. Tapi bukan ini 100, nanti ini 100 jadi 10.000. Enggak ya. Karena nanti dia bebannya berbeda. Kalau ini kan beban output sama lah dengan kalau rangkaian tadi yang kita sekali langsung ya. Sama lah. Tetapi kalau di sini yang berbeda. Kalau rangkaian pertama, bebannya itu dia menjadi Z instead tingkat 2, Z instead tingkat 2 apa? R1 per R2 per Z in base. Itu dia ya. Kalau ini kata dia RC per R. Sehingga nanti penguatan tingkat pertama ini lebih kecil dari penguatan tingkat kedua. Tetapi kalau dua dikali ya, dia akan besar. Walaupun besarnya itu masih dalam mili itunya ya. Nah kita masih ini penguat preamp namanya nih. Penguat sinyal kecil. Besar nanti baru kita penguat daya. Hasil dari sini baru masuk penguat daya sehingga nanti dia baru bisa dalam volt atau milivolt atau volt ya nanti tegangannya. Baru dayanya akan besar. Nah itu nanti kita akan bahas di sini. Bab penguat tingkat antara nanti ada penguat tingkat common emitter, ada common kolektor ya. Nanti kita masuk dulu common kolektornya. Sambil dulu yang ini ya kehadirannya ya. Bentar. Nah, untuk ini kita sampai di sini ya kuliah kita hari ini. Jangan lupa PR saya kasih 2 minggu ya. Nanti masih minggu Iya, Pak. tanggal Iya, 20 Pak. ya. Di ke Iya, Google Pak. Classroom ya. Kirim ke Google Pak. Classroom. Ya, Pak, maaf Pak. jangan lupa. Boleh saya minta video Zoom yang minggu ini sama minggu lalu, Pak? Nanti saya Agak kirimkan ke ketinggalan, Google Pak. Classroom ya. Linknya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya. Nanti bisa diambil Google Classroom ya seperti biasa. Belum sempat saya masukkan ini kemarin ya. Nanti kemudian saya masukkan. Nah, terima kasih. Jam 7 kita tutup kuliah kita. Ketemu lagi kita minggu depan ya. Masih online. Kalau minta offline silakan ya. Tapi kalau ujian tetap offline ya. Baik, Pak. Pak. Baik, Pak. Ya, kita tutup ya. Terima kasih, Pak Endi.